Sebagai pejabat negara, seorang perwira polisi punya kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan kepada Lembaga Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN. Setelah ditelusuri, 5 orang perwira tinggi Polri ini wajib dinobatkan sebagai polisi terkaya versi LHKPN. Siapa saja mereka dan sebanyak apa harta kekayaannya? Simak dalam polemik kali ini. Setelah ditelusuri dari laporan LHKPN KPK tahun 2022, peringkat pertama sebagai polisi terkaya berhasil diraih Irjen Pol Teddy Minahasa. Kekayaan perwira tinggi Polri ini ditaksir mencapai 29,9 miliar rupiah. Polisi kelahiran 23 November 1971 ini kini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, menggantikan Irjen Pol Tony Harmanto yang dimutasi mengisi posisi Kapolda Sumatera Selatan. Pemilik nama lengkap Teddy Minahasa Putra ini menjadi Kapolda termuda. Suami dari Merti Kushandayani ini sudah banyak dikenal masyarakat, lantaran berhasil mengungkap kasus kriminal Sandi 303 yang melibatkan 226 tersangka. Namun sebelum terkenal seperti sekarang, Irjen Teddy tercatat pernah memegang beberapa jabatan penting selama karirnya. Ia pernah menjadi staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Karirnya pun semakin bersinar setelah ia dinobatkan menjadi Karopaminal Divpropam Polri pada tahun 2017. Saat itu Teddy juga pernah meraih penghargaan sebagai lulusan terbaik Angkatan PPSA ke-21TA 2017 Lemhamnas RI. Tak hanya karir cemerlang, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993 ini juga punya prestasi yang diperhitungkan selama berkarir sebagai polisi. Kasus terbaru yang ditanganinya adalah judi online. Bahkan kasus tersebut kini diketahui sudah terungkap 294 orang tersangka. Tak hanya judi online, judi offline juga masuk dalam daftar tugas Kapolda Sumbar tersebut. Selain malang melintang di dunia kepolisian, Irjen Teddy yang dikenal gemar mengendarai moge alias motor gede dan punya komunitas yang diketuai oleh dirinya. Irjen Pol Muhammad Iqbal, SIK.MH, lahir di Palembang 4 Juli 1970. Tak banyak artikel yang memuat tentang kehidupan pribadi Jenderal Bintang 2 ini. Hanya saja namanya disebut-sebut sebagai polisi terkaya urutan kedua setelah Irjen Teddy Minahasa. Jumlah kekayaan Muhammad Iqbal ini digadang-gadang terhitung mencapai 27,6 miliar rupiah. Kekayaan tersebut didapatnya dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Angka 27,6 miliar agaknya sangat sedikit jika dibandingkan dengan rincian aset yang dimiliki oleh Kepala Kepolisian Riau tersebut. Irjen Muhammad Iqbal memiliki barang tidak bergerak berupa 4 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Pekanbaru Riau dan sisanya di Sidoarjo, Jawa Timur. Muhammad Iqbal mengawali karirnya di kepolisian dengan menjabat sebagai Pamapta Polresta Banjarmasin Polda Kalselteng di tahun 1992, setahun setelah lulus dari Akademi Kepolisian. Tak berhenti sampai di situ sebelum ditunjuk oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menduduki jabatan baru sebagai Kapolda Riau, Muhammad Iqbal juga pernah menduduki 20 jabatan lainnya, termasuk sebagai Kapolda NTB. Jabatan mentereng tersebut tidak didapat Iqbal tanpa melalui usaha yang besar. Ia pernah beberapa kali mengenyam pendidikan kepolisian hingga ke luar negeri. Setelah lulus dari Akademi Polisi di tahun 1991, Iqbal melanjutkan pendidikannya ke Belanda di tahun 1996 dan mengambil pendidikan spesialis lalu lintas. Selanjutnya di tahun 2000, Iqbal masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. 5 tahun berselang, Iqbal masuk Sekolah Staf Pimpinan Kepolisian. Dan di tahun 2016, ia masuk Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhamnas. Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom, SIK.MSI, seorang perwira tinggi Polri kelahiran Maluku, 30 Januari 1969. Polisi yang banyak mengungkap kasus-kasus terorisme ini membawahi sekitar 400 personel khusus yang terdiri dari ahli investigasi, ahli badan peledak, dan unit pemukul yang di dalamnya juga terdapat ahli penembak jitu. Memang sosoknya tak seterkenal Irjen Muhammad Iqbal, juga tidak banyak informasi terkait kehidupan pribadi seorang Martinus Hukom. Tapi menurut yang dilaporkan ke LHKPN 2021, ia menduduki posisi ketiga sebagai polisi terkaya setelah Irjen Teddy Minahasa dan Irjen Muhammad Iqbal. Kekayaannya ditaksir mencapai 18 miliar rupiah.
Komandan Densus 88 ini merupakan jebolan Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, satu angkatan dengan Irjen Muhammad Iqbal. Perwira polisi yang juga punya bakat di bidang reserse ini memulai karirnya di Detasemen Khusus dan menjabat sebagai penyidik bidang investigasi Densus 88 anti teror Polri. Karirnya mulai menanjak setelah ditunjuk sebagai Wakil Kepala Densus 88 di tahun 2015 silam. Martinus juga pernah mengemban jabatan penting sebagai Direktur Penegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia di tahun 2017. Barulah di tahun 2020, Martinus diangkat sebagai Kepala Densus 88. Sebagai pimpinan, Martinus dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak memandang latar belakang agama dalam menindak terorisme. Ia pernah mencatatkan namanya dalam beberapa tindak kasus terorisme di Indonesia. Saat bergabung dengan Polda Metro Jaya, Martinus berhasil menangkap teroris Imam Samudra di Pelabuhan Merak, Banten 2002 silam. Kasus terbaru yang ditanganinya adalah aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar 2021 lalu atas perintah Kapolri Listio Sigit Prabowo. Di posisi keempat diduduki oleh Komjen Pol Prof. Dr. Haji Riko Amelza Daniel, yang merupakan perwira kelahiran Bogor 1966. Polisi berpangkat Komisaris Jenderal ini dinobatkan sebagai polisi terkaya keempat setelah Irjen Martinus Hukum. Berdasarkan catatan LHKPN tahun 2014, kekayaannya Riko ditaksir mencapai 16,9 miliar rupiah. Kekayaan tersebut didapatnya setelah mengemban berbagai jabatan penting di kepolisian. Sejumlah aset berupa tanah dan bangunan merupakan hasil kerja kerasnya dan juga harta yang diwariskan dari orang tuanya. Riko juga memiliki aset bergerak berupa 3 buah mobil dan 1 motor yang semuanya bernilai 418 juta rupiah. Riko juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai 20 juta rupiah serta giro dan kas senilai 2 miliar rupiah. Sebelum mendapat jabatan penting seperti sekarang, pria yang melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang ini juga melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Riko mengambil gelar magisternya dengan program studi ilmu administrasi di Universitas Indonesia. Pria yang punya pengalaman di bidang reserse ini juga melanjutkan studi S3-nya di universitas yang sama dengan program studi kajian ilmu kepolisian dengan predikat cum laude. Ia kemudian diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadi guru besar dalam jabatan profesor di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2020. Tak hanya cemerlang di bidang akademik, Riko juga punya jabatan mentereng selama berkarir di dunia kepolisian. Polisi berpangkat bintang 3 ini menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri Bogor tahun 1985. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Akpol tahun 1986 dan berhasil meraih penghargaan sebagai lulusan terbaik dengan predikat Adi Makayasa. Penugasan pertama ia jalani sebagai Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan saat menjabat di Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya, Riko ditugaskan sebagai instruktur di Akademi Kepolisian Semarang. Jabatan lain yang diemban Riko adalah sebagai Kasat Reserse Polres Jakarta Selatan. Riko juga pernah mencatatkan namanya dalam sejumlah jabatan penting, diantaranya sebagai Kapolres Jakarta Utara. Saat itu ia dipromosikan menjadi ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karirnya juga patut diperhitungkan setelah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kerjasama Pendidikan DIT, PPITK, PTIK, hingga menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Kenaikan pangkat luar biasa juga pernah diraih Riko saat bergabung dalam tim Badan Reserse Kriminal Polri dan berhasil melumpuhkan Dr. Azahari dan kelompoknya 2005 silam. Di peringkat kelima ada Irjen Pol Dr. Randus Haji Yazid Fanani MSI dengan kekayaan mencapai 15,9 miliar rupiah. Yazid Fanani merupakan perwira Polri kelahiran Kediri 29 April 1965. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 ini menikahi seorang wanita yang juga bekerja sebagai polisi, bernama Kombes Pol Rini ST Wowor, dan dikaruniai 3 orang anak yang 2 diantaranya juga seorang polisi. Mengawali karirnya di tahun 1989, Yazid Fanani sudah malang melintang dan pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan, sebelum akhirnya dimutasi dan menjabat sebagai Kepala Stik Lemdikpol.
Yazid Fanani juga pernah menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya staf ahli bidang hukum dan HAM tahun 2017, menggantikan Irjen Pol Priyo Widianto yang saat itu menjabat. Yazid juga pernah menduduki posisi sebagai Dirtipidder Bareskrim Polri sebelum menjabat sebagai Kapolda Jambi. Selama karirnya sebagai Kapolda Kalsel, Yazid Fanani berhasil membongkar kasus peredaran narkoba. Yazid juga belum lama ini mendukung rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, sebagai Kepala STIK, Yazid juga banyak mencetak peserta didik untuk menjadi seorang polisi handal.